Syarat amalan seseorang atau ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau an ta'budallaha, yaitu kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, yaitu kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat pertama agar seseorang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun beriman, kata Allah, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala di sini, yaitu an ta'budallaha wahdah. Engkau hanya beribadah, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mukhlishon lahuddin. Engkau ikhlas tatkala beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat diterimanya ibadah seseorang yang kedua. Hendaknya seseorang tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan rasa ikhlas. Dia tujukan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan duniawi. Akan tapi tujuan utama dia beribadah, mengamalkan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan, yaitu orang-orang yang beriman, illa liya'budullah, melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishon lahuddin, yaitu dengan ikhlas hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hakikat dari tauhid, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikhlas tatkala melaksanakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan syarat yang ketiga agar amalan seseorang, ibadah seseorang, ketaatan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya salah seorang tabi'in tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu Allah Subhanahu wa taala menguji kalian manusia agar liyabluwakum ayyukum, agar siapakah di antara kalian wahai manusia ahsanu amala, amalannya yang paling baik. Ditafsirkan maknanya adalah akhlasuhum wa aswabuhum, yaitu hendaklah tatkala seseorang beribadah, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah aswabuhum, yang paling benar. Maksudnya apa? Yang paling mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semakin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah, maka amalannya, kemungkinan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar. Karena mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, termasuk syarat diterimanya amal. Itulah dari 3 syarat amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.